Iya ya, kalau misalnya kita konsepnya tetap di pusat studi gender itu kita mengakui laki-laki dan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah OTT akhirnya bisa menyapa kembali teman-teman para pemerhati Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dan juga di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan dengan acara program yang sangat dinanti-nanti yang ditunggu-tunggu, yaitu program OTT, obrolan tipis-tipis. Di sini saya tidak sendiri lagi ya. Saya ditemani yaitu Ibu Dr. Triwahyuni Sukesi, SSI, SSI MPH, begitu. Beliau luar biasa teman-teman. Tulisannya di mana-mana, konsennya di mana-mana, kita hubungi itu sangat sibuk sekali. Tapi alhamdulillah matur suwun sudah confirm Bu kami untuk bersedia hadir di OTT begitu. Beliau ini adalah dosen FKM Fakultas Kesehatan Masyarakat dan juga ketua dari PSG. Gitu. Apa itu Pusat Studi Gender. Pusat Studi Gender, bukan Paris Saint-Germain teman-teman semua. Jangan sampai salah begitu. Nah, kita di sini tipis-tipis aja nih Bu, 30 menit kan gitu. Nanti kalau teman-teman ada yang mau komen ataupun bertanya silahkan langsung disampaikan di kolom komentar, nanti akan saya delivery langsung ke beliau. Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah Ibu, saya tertarik ini. Kemarin yang diutarakan oleh produser kami Pak Muti kayak gitu kan tentang gimana kalau misalkan kita hadirkan beliau yaitu Ibu Triwahyuni begitu ya. Nah, tentang PSG menarik sekali ini Ibu. Sebenarnya PSG ini apa gitu Bu? Biar teman-teman ini bisa mengerti ini. PSG sendiri itu apa? PSG itu adalah Pusat Studi Gender, ada di bawah LPPM UAD, dan kami bergerak memang untuk pemberdayaan gender, tidak hanya perempuan. Tidak hanya perempuan, garis bawain ya. Kalau kita melihat mendengar kata perempuan kayak gitu, kok lagi-lagi perempuan? Iya, tidak hanya perempuan karena gender itu kan sebenarnya ya laki-laki ya perempuan, dan tidak memberatkan di satu sisi. Nah itu kemudian juga kita concern di kekerasan seksual, kekerasan pada anak, kekerasan di rumah tangga, ya segala macamnya itu kita concern ke sana juga. Untuk seberapa pentingkah ada PSG ini di Universitas Ahmad Dahlan kayak gitu? Penting sekali, Penting sekali ya? Iya, karena konsep gender itu sendiri kebanyakan memang belum pada paham. Bahwa sebenarnya gender itu tidak melulu perempuan loh, tidak hanya melulu laki-laki loh, tetapi di sini adalah suatu konsep di mana konsep sosial ya, di mana ini terkait dengan peran, tanggung jawab, kemudian segala hal yang memang bisa dilakukan baik laki-laki atau perempuan. Beda dengan takdir. Ya. Kita bicara takdir teman-teman semua. Jadi kan ditakdirkan jodohnya siapa itu masuk takdir. Jadi beda konsepnya dengan yang sudah digariskan ya. Kalau perempuan itu menstruasi, laki-laki mimpi basah, dia memiliki sperma, perempuan memiliki sel telur, itu kan kodrat ya. Beda dengan gender. Berarti PSG ini tidak mengurusi tentang kapan menstruasi itu tidak ya. Tidak hanya itu gitu ya, itu terlalu kecil skupnya. Jadi kalau orang tuh berpikir kalau gender itu ya laki-laki perempuan, sebenarnya tidak itu, tetapi lebih pada konsep tanggung jawab, kemudian peran dia di masyarakat seperti apa, bukan hanya melulu sekedar kodrat tadi. Kalau kodrat beda dengan gender. Kalau kodrat itu kan sesuatu yang tidak bisa dirubah. Betul. Tapi kalau gender bisa dirubah. Gender bisa dirubah. Iya. Nah, PSG untuk Untuk kan tadi bilang kalau gender bisa dirubah. PSG membahas tentang itu. Jadi terkait peran itu, peran gender. Jadi gender itu kan bukan sesuatu yang takdir atau bawaan dari diberikan oleh Allah seperti itu, tidak, tetapi itu lebih pada suatu peran, misalnya mencuci, memasak, kemudian mengasuh anak. Apakah ini pekerjaan dengan jenis kelamin? Kan tidak. Berarti laki-laki atau perempuan bisa melakukan itu. Boleh dilakukan laki-laki maupun perempuan. Kan kayak gitu. Iya, tapi kalau menstruasi kan harus dilakukan perempuan. Nah, ini bedanya gender sama seks tadi ya. Teman-teman PSG untuk membangun kepercayaan ataupun kalau misalkan
ini kamu kerja harusnya laki-laki, perempuan harusnya di rumah, kan begitu. Bagaimana membangun ini untuk bisa menyampaikan kepada khalayak ataupun masyarakat kan kayak gitu, itu tidak benar. Seperti itu bagaimana? Jadi kadang kita kan ada dialog-dialog ya, Mas Khalid ya. Kalau di UAD sendiri saya yakin sekali nggih Bapak dan Ibu konsep gendernya sudah lebih baik dibandingkan masyarakat yang mungkin awam terhadap istilah gender. Adanya konsep perempuan bekerja itu sudah bentuk keadilan gender. Betul. Perempuan bisa beraktivitas seperti saya misalnya. Saya beraktivitas di rumah, saya bekerja, saya berkarir. Suami saya juga melakukan hal yang sama. Saya tidak harus di rumah mengasuh, memasak, mengepel, meskipun ada pekerjaan itu yang saya tetap kerjakan di rumah, tetapi kan itu bukan, suami saya juga memasak loh Mas di rumah. Oh ya? Iya, jadi tidak harus saya, ketika dia yang bisa, dia yang mengerjakan. Oh gitu? Iya, itu adalah satu konsep gender tadi, bahwa pekerjaan itu yang kadang yang membuat ribet itu kita, karena kita yang selalu memberikan jenis kelamin pada pekerjaan. Oh gitu. Iya. Berarti begini ya, kalau misalkan itu ditanam kepada diri kita sendiri terlebih dahulu kayak gitu, bahwasanya kuliah atau pendidikan tinggi itu tidak hanya laki-laki. Iya. Iya kan? Betul. Nah, termasuk juga memasak itu bukan hanya pekerjaan perempuan. Iya. Gitu ya. Chef itu banyak yang laki-laki dan masakannya kan enak. Nah, itu terbukti teman-teman kan kayak gitu. Oke. Kalau misalkan di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan kan kayak gitu, karena ini kan WSG itu ada di LPPM. Oke, di LPPM kayak gitu. Bagaimana peran PSG itu sendiri terhadap di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan itu seperti apa? Ya, jadi kalau kita catur dharma tetap jalan, Mas. Jadi kita tetap melakukan pendidikan, pengajaran, kemudian ada juga terkait penelitian, pengabdian, kemudian kita juga melakukan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Itu kebetulan PSG UAD itu juga salah satu tim yang memberikan pelatihan untuk calon manten, calon pengantin, pranikah. Dan itu kita bareng-bareng. Buat teman-teman yang ini loh ya, para calon nikah ini boleh ini menghadap ke PSG ini. Iya, kita bareng-bareng dengan Aisyah. Dan pelatihannya seperti apa, Bu? Itu nanti calon pengantin itu biasanya dikumpulkan. Kalau di KUA kita juga dilibatkan di KUA. Jadi kita tuh, saya sendiri tersertifikasi dari Kementerian Agama. Luar biasa. Sebagai konselor pranikah gitu. Gitu. Nah nanti kita juga bekerja sama dengan Kementerian Agama. Jadi saya sering diminta untuk memberikan materi di beberapa KUA. Kan KUA itu mengumpulkan calon pengantin ya. Nah, di situ kita berikan konsep-konsep pranikah. Iya. Sebenarnya kan itu harusnya kalau mungkin di yang non muslim ya, sebenarnya pranikah itu tuh lama prosesnya. Kalau kita ini cuma diambil beberapa hari saja untuk bisa mengikuti itu. Gitu. Ini menarik ini teman-teman sebenarnya itu. Karena nyuwun sewu. Kalau dulu saya tahunya itu pusat studi wanita. Iya. Nah, sekarang sudah PSG. Iya. Pusat studi gender kan gitu. Itu dari kapan ada pusat studi wanita terlebih dahulu di UAD-nya? Kalau PSW itu sudah lama Mas, dari saya sebelum masuk UAD aja sudah ada. Iya, kurang lebih tahun berapa ya? 2003 apa ya? Saya 2003 sudah ada saya kurang ingat tepatnya nggih. Nah, tapi kalau yang PSG ini belum lama. 2019 baru berubah menjadi pusat studi gender. Pusat studi gender. Dengan harapan kajiannya memang, karena selama ini kalau pusat studi wanita itu kesannya kok hanya wanita terus ya yang diurusi. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi gender itu kan lebih luas ya, luas. Ada laki-laki, ada perempuan, ada peran dan tanggung jawab di sana yang memang masuk dalam kajian gender. Termasuk di dalamnya penanganan kekerasan. Kekerasan itu ada yang korbannya nggak cuma perempuan loh ya, tapi ada laki-laki juga yang mengalami KDRT. Itu ada seperti itu. Apakah sempat ada pendampingan? Pendampingan untuk yang kebetulan, kalau pendampingan yang kami lakukan itu ikut dari programnya pemerintah Kota Jogja. Itu kita pendampingan keluarga. Pendampingan keluarga. Ya, pendampingan keluarga. Lah nanti di situ memang ada beberapa kasus yang muncul, entah itu kekerasan, entah itu mungkin yang lain. Nah, itu kita diminta untuk membantu
pendampingan. Tapi itu timnya banyak. Salah satunya adalah dari Pusat Studi Gender. Sampai ke tingkat penyidikan? Belum ya. Belum. Oke gitu. Oke. Berarti ini hanya di tingkat keluarga terlebih dahulu, kan kayak gitu, hanya beri masukan seperti apa, kan kayak gitu. Nah, kalau misalkan ini di lingkungan di lingkungan perguruan tinggi, perguruan tinggi, ada nggak di perguruan tinggi lain selain Universitas Ahmad Dahlan yang seperti PSG? Ada. Banyak. Bahkan kita tuh ada persatuan ASWGI namanya, yaitu Pusat Studi Wanita, Gender dan Anak itu seluruh Indonesia. Gitu. Jadi hampir di semua universitas itu memiliki pusat studi gender atau pusat studi wanita atau pusat studi keluarga yang hampir sama concernnya ke sana. Itu ada. Oke. Bagaimana kalau misalkan ini ya, ada suatu kasus, mencari suatu kasus begitu, kita melibatkan untuk minta ke PSG ini, kan kayak gitu. Nah, itu harus seperti apa? Nanti bisa melaporkan, tapi memang kita tidak, pelaporannya masih melalui WA Japri, gitu. WA pribadi ke kami. Kalau misalnya mau yang banyak, yang bisa menampung itu dari Bimawa, itu kan ada aduan dari mahasiswa. Iya. Nah, itu nanti kami memang tidak bisa langsung memberikan. Kalau dari Bimawa memang ada alurnya. Nanti mungkin dari PSG bisa dilibatkan untuk bisa menangani itu, seperti itu. Tapi kalau selama ini yang masuk ke kami, memang kita tidak bisa, karena psikologi kan harus ada tim psikolog sendiri yang menangani kalau terkait itu. Dan kalau misalnya nanti harus berurusan dengan hukum, juga harus ada pihak hukum yang dimintai tolong untuk ke sana. PSG tidak bisa sendiri artinya. Harus ada dari psikolog juga, seperti itu, betul. Ya. Gitu. Nah, Bu, ini kan ini kan pusat studi gender, iya kan? Yang artinya ada perempuan, ada laki-laki. Iya. Bagaimana di luar dua itu, kayak gitu? Menurut PSG ini? Wah, ini berat ini. Iya ya, kalau misalnya kita konsepnya tetap di pusat studi gender itu kita mengakui laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang di luar itu memang, mohon maaf, kita belum sampai kajiannya ke sana. Memang ada kasus-kasus seperti itu ya, tapi memang concern kita ini sesuatu yang sulit ya, Mas Kolik ya. Karena memang ini banyak pihak yang harus dilibatkan. Tidak hanya PSG gitu. Saja. Tidak hanya PSG saja, kan gitu. Tapi PSG melihat itu sendiri untuk saat ini ya. Untuk saat ini memang belum ke sana. Belum ke sana. Kita masih pada seks ya. Terkait seks itu hanya laki-laki dan perempuan. Kita belum melihat yang ke arah trans. Ya, karena ini membutuhkan effort yang lebih. Memang teman-teman semua. Tapi ini itu perlu dibahas begitu ya. Karena kan kalau kita bicara dengan gender kan kayak gitu ya, memang kita tahunya ya laki-laki dan perempuan kan gitu. Tetapi ya itu juga itu ada kayak gitu. Ada, memang ada. Kita tidak bisa menutup mata, itu ada. Mungkin bahkan di sekitar kita, tidak usah jauh-jauh, ada. Tetapi kan untuk ya itu tadi butuh effort yang lebih, dan tidak hanya PSG nanti yang bisa concern juga untuk membahas yang itu. Lanjut ya Bu. Ini menarik mengenai Permendikbud. Ini juga nih berat ini. Permendikbud nomor 30. Bagaimana teman-teman PSG menyikapi itu? Gini, pada prinsipnya kita memang setuju ya adanya bahwa perguruan tinggi itu harus ada aturan yang terkait dengan penanganan kekerasan. Iya, itu harus ada, memang harus ada. Tapi konsepnya, karena kita memang di perguruan tinggi Muhammadiyah, ya kita konsepnya sesuai dengan Muhammadiyah seperti apa. Nah, ini kan universitas kita di UAD ini kita juga sedang menggodok hal itu. Jadi artinya tidak hanya semata-mata dari Permendikbudristek ini saja ya, langsung diterapkan tidak, tetapi ada hal-hal yang memang khusus untuk perguruan tinggi Muhammadiyah, kita punya ciri khas sendiri. Jadi sebenarnya kan kita kalau bicara tentang penanganan kekerasan sebenarnya tanpa tertulis pun sudah dilakukan, tetapi dengan adanya sesuatu yang tertulis itu kan jauh lebih kuat ya, Mas ya. Ada legal formalnya, kita jelas kita bertindak itu ada dasarnya. Nah, itu yang sedang kita proses di UAD ini. Kalau tidak salah, kalau saya salah artikan mungkin ya, kita WA begitu ya, kita WA yang sekiranya itu menyinggung.
itu apakah masuk di dalam kekerasan juga? Masuk. Masuk? Iya. Bisa dijelaskan kepada kami? Nah, juga teman-teman jangan sampai salah begitu ya. Ini kita dengarkan dari pakarnya Ibu Dokter Sri Wahyuni. Oke. Iya, jadi kalau misalnya kita melakukan SMS ya, ini WA ya, itu baru saja ada kasus ya, ini saya baca tadi kemarin di Instagram itu ada kasus bahwa ada seorang guru itu WA siswinya, terus WA-nya itu mengarah ke sana, itu sudah masuk dalam kategori kekerasan. Kekerasannya ini masuk dalam kekerasan di dunia maya ya, karena kan melalui media sosial. Itu membuat siswinya itu tidak nyaman, ketakutan dan seterusnya. Lah ini sudah bisa dilaporkan ya untuk sebagai salah satu bentuk kekerasan. Oke. Tapi kan kalau misalkan begini Bu ya, mohon maaf, kalau bentuk ketakutannya itu kan harus diperjelas begitu. Ketakutannya dalam seperti apa ini konteksnya gitu. Iya memang. Jadi memang ini agak susah ketika ada pelaporan kekerasan seksual itu kan korban itu belum tentu berani speak up. Iya kan. Nanti belum lagi kalau misalnya harus ada menjelaskan kronologi kejadian itu kan seperti membuka trauma sendiri. Ya membuat trauma ini memang harus pelan-pelan dan pendekatannya secara psikologis Mas Khalid. Tidak bisa kita sebagai orang awam langsung tiba-tiba nanya ini biaya gitu, nggak bisa. Lah kan itu nanti terkait dengan kondisi mentalnya dari korban ya. Itu teman-teman psikologi nanti yang banyak berperan di sana. Dan mohon maaf. Iya. Minum dulu Ibu. Iya, terima kasih Mas. Oke, lanjut. Teman-teman kalau ada yang ingin bertanya langsung disampaikan di kolom komentar. Ibu, ada notif ke Lab Law UAD semalam itu. Ya, karena kan kami sudah menyampaikan kepada teman-teman pemerhati begitu. Bisa disampaikan nih kepada pemateri kan gitu ya. Ini teman-teman mahasiswa itu menyampaikan kalau di lingkungan UAD kan kayak gitu. Kalau di lingkungan itu ada PSG kayak gitu. Nah, untuk kita bisa ikut konsen ke sana itu seperti apa? Ya. Boleh tidak mahasiswa ini ikut berpartisipasi aktif gitu? Boleh sekali. Boleh. Ya? Malah ditunggu. Segera kontak nomor saya. Ditunggu kan teman-teman mahasiswa bisa berperan sebagai konselor sebaya. Gitu. Bisa juga nanti menjadi tim-tim pusat studi gender yang nanti ada di kalangan mahasiswa, sehingga kalau ada apa-apa bisa dulu cerita sama teman mahasiswa, nanti baru nanti ke kami dan untuk proses advokasi selanjutnya. Kayak gitu. Itu berarti PSG welcome sekali. Iya, sangat. Nah, kembali lagi ke tema yaitu di saya udah deg-degan loh Mas Khalid ini. Tipis-tipis aja Bu. Ya, Permendikbud nomor 30. Iya. Di situ dijelaskan sangat beragam sekali dan itu harus diterapkan di semuanya. Entah itu di perguruan tinggi, swasta ataupun negeri. Kan begitu. Nah, tadi dijelaskan bahwasanya kita juga punya aturan yang sekiranya itu kita merujuk kepada aturan Perserikatan Muhammadiyah. Kan gitu ya. Nah, teman-teman PSG melihat itu tadi, walaupun sudah menanggapi bahwasanya kita punya kan kayak gitu. Tetapi kalau disinkronkan dengan peraturan itu juga, apakah peraturan itu memang harus direvisi atau seperti apa? Sebenarnya yang menjadi titik keberatannya itu kan karena ada beberapa klausul yang seperti atas sepersetujuan, tidak sepersetujuan korban. Berarti kalau sepersetujuan korban boleh dong. Boleh. Itu hal-hal itu yang kita perbaiki di SK yang ada di UAD. Jadi beberapa hal yang mungkin kalimat atau kata-katanya itu menjadi ambigu atau menjadi multitafsir, itu yang kita perbaiki atau kita terapkan yang di UAD. Kan kita juga sedang menyusun itu ya Mas ya. Jadi itu yang kita banyak bicarakan, yang kita concern itu adalah beberapa klausul yang memang kurang pas menurut kami dari sisi pandangan kami sebagai tim penyusun, dan tidak menunjukkan bahwa ini hal yang pas. Nah, itu yang kita perbaiki di sana. Itu apakah didengarkan juga dari suara akar rumput, misalkan taruhlah mahasiswa ataupun
seperti apa begitu? Iya. Jadi kan kita ada public hearing ya, dengan mahasiswa sudah, dengan dosen dan tendik sudah. Gitu. Jadi tidak serta-merta kita keberatan aja kan kayak gitu ya. Kalau di universitas atau perguruan tinggi lain, menurut teman-teman di PSG, apakah memang keberatan juga? Ada yang tidak, ada yang bisa langsung menerapkan, tapi beberapa memang ada yang terus mendowngrade-nya di peraturan perguruan tinggi yang sesuai dengan kondisi di perguruan tinggi masing-masing. Iya. Kalau itu dari curhat-curhatan teman-teman PSG ya itu seperti itu. Kalau ini hanya sebatas di lingkungan universitas kita saja, Ahmad Dahlan saja, apakah memang langsung disampaikan ke Kemendikbud atau seperti apa? Maksudnya gimana, Mas? Begini, ini kan kita keberatan ya, tidak bisa serta-merta kita terapkan, kan kayak gitu ya kan. Nah, keberatan ini itu hanya ke kita saja atau harus kita sampaikan? Sebenarnya kan sudah disampaikan ya, melalui PP Muhammadiyah ya. Gitu. Kita kan ngikut dari PP seperti apa, dan itu yang kita terapkan di UAD itu ya yang sesuai dengan jadi nanti teman-teman jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah, kita tidak hanya keberatan saja, tapi kita memang ada dasarnya. Dan bukan berarti kita keberatan terus tidak melakukan apa-apa. Kita tetap melakukan apa-apa, tetapi memang disesuaikan bahwa kita itu memang perguruan tinggi Muhammadiyah seperti itu. Kalau misalnya gini Bu, untuk di Pemprov ya, atau Pemprov ataupun di kayak misalkan taruhlah di DPRD atau apa kan gitu. Teman-teman PSG untuk kerjasamanya seperti apa? Kebetulan ini dilibatkan untuk penyusunan Raperda PUG, pengaruh utamaan gender di DIY provinsi ya. Ya, ini masih proses penyusunan terus ya, karena kita masih revisi aja. Benar-benar seperti menyusun disertasi. Nanti lulus teman-teman semua. Kalau pusat studi gender. Nah, kalau orang awam tahu atau melihat itu kan kayak gitu, ini apa sih kan kayak gitu, pusat studi gender kan kayak gitu. Nah, kalau orang tahu laki-laki perempuan kayak gitu, bagaimana dengan laki-laki kan kayak gitu ya, untuk merubah image-nya seperti itu, teman-teman PSG ini seperti apa kayak gitu? Apakah memang memang kita ada perempuan ada laki-laki, hanya itu aja atau gimana? Ya, dalam setiap aktivitas PSG selalu melibatkan ya ada laki-laki dan ada perempuan. Tidak hanya melulu perempuan saja. Kalau kita nanti perempuan terus ya seakan-akan kita itu memang ya itu tadi pusat studi wanita kan perempuan semua isinya. Sekretaris PSG itu laki-laki, Pak Pradika yang ada di BBM ya. Gitu. Iya, dan kalau kita terlibat di kegiatan baik di Pemprov ataupun di Pemkot atau di kabupaten ya, itu memang sebisa mungkin keterwakilan perempuan dan laki-laki itu ada. Sama kan Mas, seperti yang anggota dewan itu harus ada 30% keterwakilan perempuan. Ini di PSG juga ada 30%. 30% keterwakilan laki-laki. Dibalik. Ya itu karena mindsetnya itu kalau di pusat studi gender itu kok perempuan. Itu memang yang menjadi PR besar kita ya, bahwa gender itu bukan perempuan loh. Gender itu ya sebuah konsep sosial. Tapi begini Bu, kalau misalkan gini, ada suatu korban begitu kan, kadang kan kalau misalkan kekerasan seksual begitu kan, nah itu untuk mengadu pun kita ragu begitu. Iya betul. Iya kan? Ya, itu untuk dari PSG memberikan masukan saran seperti apa bagi teman-teman yang menjadi korban? Pokoknya jangan takut untuk speak up, karena permasalahan kita tuh tidak akan selesai kalau kita simpan sendiri. Takutnya kan malah jadi depresi, jadi ketakutan yang berlebihan terus menerus, itu kan bisa menyebabkan. Gak enak ya Bu kalau menyimpan sendiri ya. Mendingan bersama gitu. Berbagi pada orang yang tepat. Berbagi pada orang yang jangan berbagi di sosial media aja. Berbaginya sama orang yang tepat. Iya kayak gitu. Karena bermedia sosial itu ya juga harus bijak. Iya kan. Jangan sampai kita blunder juga bermedia sosial. Kayak gitu, jadi korban lah nanti. Kayak gitu. Nah, untuk kedepannya PSG ini seperti apa pengennya Bu? PR-nya masih banyak sekali, Mas Khalid ya, terkait dengan ini penanganan kekerasan seksual. Tidak hanya itu, kita tuh juga PSG itu sedang memproses juga untuk SK perguruan tinggi responsif gender. Perguruan tinggi responsif gender. Seperti apa itu Bu?
Nah ini responsif gender itu tidak hanya melulu perempuan saja kan, berarti disabilitas pun juga masuk di dalamnya. Makanya ini sekarang coba kalau dilihat kampus UAD itu kan sudah sangat ramah disabilitas. Betul. Ada lift, ada kemudian apa namanya jalur khusus seperti itu. Kemudian kalau yang apa namanya ramah gender itu terkait juga dengan banyak hal Mas, bisa apa namanya tempat untuk laktasi di semua kampus. Kemudian tempat penitipan anak sudah ada di kampus 5 ya. Di kampus 5 sudah ada. Nah, itu kan bagian-bagian bahwa UAD itu menuju ke kampus yang responsif gender seperti itu. Nah, itu tujuan kedepannya, harapannya dari PSG begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa segera terwujud terlaksananya. Nah, pastinya dong kalau kita berniat baik ada kendalanya kan Bu? Iya. Nah, di PSG seperti apa nih Bu? Iya, kendalanya ya itu tadi, karena kan konsep gender itu belum familiar juga, pahamnya bahwa gender itu ya laki-laki dan perempuan, padahal konsep gender itu tidak seperti itu. Ini lebih pada peran sosial dan tanggung jawab. Nah ini yang kadang-kadang menjadi resisten terlebih dahulu dengan kata-kata gender. Nah ini menjadi tantangan ya buat kami, bahwa memang gender itu bukan hanya sekedar laki-laki dan perempuan. Terus kemudian konsep-konsep apa namanya sebenarnya bahwa di Islam itu kok seakan-akan pro laki-laki sekali, itu sebenarnya tidak juga, karena perempuan itu sebegitu diperhatikannya oleh Islam ya. Nah ini yang menjadi konsepnya, jangan sampai bahwa memang benar seorang perempuan itu memang diimami oleh suami gitu ya. Tetapi kan ada hal-hal yang bisa disepakati bersama antara suami dan istri. Nah, itu ya perlu. Makanya tadi saya bilang saya ini dan suami tidak terus saya yang harus masak, saya yang harus mencuci, saya yang ini tidak. Itu bisa dibicarakan. Konsep keadilan ya. Nah, saya bilangnya bukan kesetaraan gender Mas Kholik, tapi keadilan gender. Kalau setara itu kan harus sama, tapi kalau keadilan itu nggak harus sama gitu ya? Sesuai dengan porsinya itu. Iya, sesuai dengan porsinya. Jadi kan itu suatu konsep yang bisa disepakati. Beda kalau laki-laki perempuan ya tidak bisa disepakati. Laki-laki itu menyon sewu secara biologis punya penis, bisa menghasilkan sperma dan seterusnya, sedangkan perempuan itu bisa menstruasi, menyusui dan seterusnya. Itu memang konsep itu kan tidak bisa diubah. Itu memang pemberian. Tapi kalau konsep gender di mana ada peran tanggung jawab itu, dan ini luar biasa, saya luar biasa apresiasi dengan UAD. Pimpinan kita ini sudah sangat ramah gender. Mantap, terima kasih untuk Bapak Ibu pimpinan Universitas Ada perwakilan perempuan dan ada perwakilan laki-laki. Nah, ini keadilan gender. Keadilan gender. Terhadap anak seperti apa? Terhadap anak maksudnya? Terhadap anak, begini, itu kan laki-laki dan perempuan. Gitu. Apakah masuk di dalam konsen dari PSG itu sendiri? Iya. Iya. Gitu ya. Jadi kan anak-anak kasusnya juga cukup banyak ya. Ini yang sangat miris sekali ini itu. Anak-anak itu kan mahasiswa kita masih ada yang usia ini tuh dewasa akhir yang masih ini ya, masih bisa dikategorikan masih harus ada penanggung jawab. Di sini kalau di kampus penanggung jawabnya adalah dosen dan seterusnya gitu. Itu. Kalau di rumah ya orang tua, peran orang tua itu tidak hanya peran ibu tetapi perannya ayah juga ada di situ. Bareng-bareng lah Mas. Jadi yang mengasuh anak itu bukan tugas ibu, tugas bersama. Itu tugas tidak bersama. Hanya ibu yang menjadi orang tua. Iya ya, betul. Kan? Nah, tetapi ya namanya keluarga, ada ayah, ada ibu. Iya. Ini harus seimbang. Iya, adil itu tidak harus sama. Itu yang kita tanamkan. Ibu, terima kasih sudah hadir dan sudah memberikan banyak informasi yang menginspirasi. Begitu. Sama-sama Mas Kholik. Monggo disampaikan kalau misalkan ada coach atau apalah kan kayak gitu, statement closing. Intinya gender itu adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang tidak bisa disepakati. Itu adalah sesuatu yang bisa disepakati karena lebih pada konsep, peran, tanggung jawab, dan itu sebenarnya sangat bisa disepakati. Dan yang namanya, saya lebih setuju dengan istilah keadilan gender daripada kesetaraan, karena keadilan itu tadi tidak harus sama, tetapi sesuai dengan porsi dan kebutuhannya. Dan itu terima kasih Mas. Terima kasih. Itu tadi yang disampaikan oleh Bu Dr. Trimayuni SSI, MPH.
Dan ini adalah live di IG. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya, boleh juga, nanti akan saya delivery langsung ke Ibu. Begitu. Nah, terima kasih juga saya ucapkan kepada sponsor yang sudah mensponsori, yaitu Thomas Fotokopi, Total Media Kreasi, Celsius, Indonesia Media Studio, Pesta Cinta, dan para Javeleri, tak ketinggalan Hilmi Rental Car. Begitu. Nah, itu tadi perbincangan kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Ibu. Jangan kapok, nanti kita ada part kedua aja. Siap. Oke, ini gitu. Bersama tim kru kerabat kerja yang bertugas, kami mohon undur diri dari hadapan Anda teman-teman semua. Kita jumpa lagi di jam dan pekan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OTT. Assalamualaikum.